Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Pada bulan Rajab yang mulia dan di malam hari Jumat yang mulia, dengan pengajian di seputar hukum hakam yang mulia, dan juga dengan kumpulan-kumpulan yang terpilih, dengan kumpulan yang telah diberikan bimbingan hidayah dan petunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan detik-detik kita bersama di masjid ini, kita akan mendapatkan kemuliaan yang abadi dunia dan akhirat. Jadi sembarang gangguan kita harapkan agar tidak mencemari perjalanan majelis yang kita adakan. Handphone dimatikan dan usaha untuk tidak berhubungan dengan dunia luar, tidak berhubungan dengan dunia komunikasi, agar ada di antara daripada detik-detik waktu dalam perjalanan hidup kita yang memang betul-betul hanya karena Allah, tanpa ada gangguan-gangguan yang mengganggu, dan juga tanpa ada hal-hal yang mencemarkan. Kita nakkan suatu majelis yang murni daripada segala gangguan. Kita inginkan majelis ilmu yang memang betul-betul tulus, ikhlas karena Allah, tidak ada sesuatu yang mengganggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengari pertanyaan yang pertama. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jika saya sedang salat fardu berjemaah di masjid dan berada di masa yang kedua, tiba-tiba wudhu saya terbatal pada rakaat pertama. Bagaimanakah cara saya untuk puasa untuk berwudhu semula, sedangkan di belakang saya ada lagi 5 saf ke belakang dan itu pun jauh ke belakang. Jadi bagaimana kalau saat ketiga dengan kita berada di hadapan yang dengan kita terbatal? Memang dengan kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dengan kita duduk saja lagi. Jadi kita tidak mengikuti pergerakan imam. Sebab sembahyang tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan tidak berwudu. Melaksanakan sembahyang dalam keadaan tidak berwudu hukumnya haram dan boleh membawa kepada murtad. Kenapa? Sebab di antara daripada syarat kita melaksanakan sembahyang harus dilaksanakan dalam keadaan suci dan bersih. Tapi macam mana dengan kita nak berwudu? Jadi kalau ternyata keadaan memang tidak memungkinkan untuk kita keluar, untuk kita mengambil air wudu, maka dengan kita duduk saja lagi di tengah-tengah shaf, menunggu sampai sembahyang tuntas, selesai, dilaksanakan. Pilihan yang kedua, melangkahi, melewati orang yang sedang sembahyang, itu pun juga hukumnya dosa besar, hukumnya salah, hukumnya haram, dosa besar. Tapi dalam keadaan yang semacam tadi tidak ada masalah. Boleh-boleh saja dengan dia melewati shaf atau juga menerobos, membelah shaf sampai keluar. Berapapun shaf yang dilewatinya, karena itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan secara terpaksa mengambil air wudhu ke sana. Jadi kalau seperti di sini, jadi dia akan melewati, akan membelah shaf, juga akan melewati orang-orang yang sedang sembahyang sampai kita ke bilik air, ambil air wudhu, kemudian dengan kita sembahyang daripada semula. Berapa yang dapat kita peroleh bersama imam, maka yang selebihnya akan kita sambung masbuk selepas imam salam. Nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada polis untuk melepaskan sekatan atau rokok, apakah itu rasuah? Memberi duit kepada polis untuk melepaskan rokok atau barang-barang terlarang, apa hukumnya? Apakah itu boleh atau bagaimana? Jadi yang pertama, sogok menyogok, riswah itu diantara dari perbuatan yang mesti kita laknat. Nabi kita melaknat seseorang yang terbabi dalam riswah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war-ra'isha bainahuma. Ulama mengatakan makna daripada riswah itu adalah ibtalul haq, membatalkan ketetapan hukum.
yang sehingga dengan riswah yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal, yang berhak menjadi tidak mendapati haknya dan yang tidak berhak untuk mendapatkan kepunyaan orang lain. Sepatutnya bebas, ternyata dia masuk penjara. Yang sepatutnya dipenjarakan, ternyata dengan dia bebas daripada tahanan. Jadi katakan saja seseorang itu terbabit melakukan kes jinayah, kalau secara undang-undangnya akan dijatuhkan hukuman takzir atau akan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Katakan saja yang terbabit dengan hestasi, yang terbabit dengan narkotika, yang terbabit dengan heroin dan kokain, undang-undang di negara kita, di Nusantara, Indonesia juga sama, itulah hukuman mati. 10 gram saja bahwa narkotika atau dada akan dijatuhkan hukuman mati. Nah, tapi dengan duit, dengan meriswah tuan qadhi, hakim dan juga pihak-pihak berwenang sehingga boleh bebas daripada hukuman, itu hukumnya haram. Kenapa? Sebab merubah ketetapan hukum, daripada yang sepatutnya dihukum ternyata dibebaskan, begitu juga sebaliknya. Sementara kalau satu sogokan, pemberian, riswah diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka supaya dia boleh mendapatkan haknya dia. Dia ada hak, sepatutnya dibebaskan, sepatutnya dia dapat, sepatutnya dia layak. Dia berkelayakan untuk mendapatkan satu beasiswa, dia berkelayakan untuk mendapatkan satu bantuan daripada kerajaan. Katakan saja kerajaan negeri memberikan kepada penduduk, memberikan kepada orang ramai, tiap individu tidak kurang daripada dalam 50.000 Rm. Misal seperti masyarakat Imarat. Masyarakat Imarat, warga Imarat itu boleh dipastikan mungkin lebih daripada 60% daripada warga asing. Maka warga tempatan yang mau kawin dengan orang tempatan, kerajaan bagi uang 100.000 dirham. Kira-kira dalam 120.000 Rm. Asalkan orang tempatan tadi itu mau menikah dengan wanita tempatan daripada asal Imarat. Jadi dia berhak untuk mendapatkan uang bantuan daripada kerajaan senilai 100.000, tapi dia tidak boleh mendapatkannya, urusannya itu inilah macam-macam persyaratan yang disyaratkan. Padahal itu tidak ada. Jadi satu-satunya cara dia kena main duit. Karena yang urusan itu disuapi dulu mulutnya dengan duit, baru duit itu keluar. Itu macam mana? Kita suap mulutnya dengan duit, baru dia keluarkan duit yang hak 100.000 tadi itu. Yang semacam itu ulama mengatakan haram diterima, tapi boleh kita bagikan. Kita bagikan riswah karena kita untuk menuntut hak, supaya hak kita itu tidak diambil oleh orang lain. Jadi dalam keadaan semacam itu, karena kita menuntut hak kita, boleh saja duit kita bagikan kepada orang-orang yang menghalangnya, tapi tetap orang-orang yang menghalang itu haram menerima uang yang kita bagikan. Sekarang menyelamatkan rokok atau juga arak, minuman keras, apakah itu merupakan satu perkara yang hak atau batil? Kalau seandainya itu merupakan satu perkara yang hak, yang diperbolehkan, tidak ada masalah sebab dia menyelamatkan haknya dia. Tapi secara pasti rokok tidak termasuk, minuman keras tidak termasuk. Secara aturan rokok kalau seandainya masuk akan dikenakan biaya cukai. Biaya cukainya kalau dihitung itu kena terlampau banyak, tidak kurang daripada dalam 100.000 Rm. Dia main dengan polis sekitar dalam 25.000, alhamdulillah kata dia dapat diselamatkan. Itu bagaimana hukumnya? Sama-sama terbabit melakukan perbuatan haram, haram yang memberi dan juga haram yang menerima. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memakai kopiah tapi menampakkan rambut? Terus? Apakah hukum meluruskan rambut kami ingin bertanya? Apakah hukum? Meluruskan rambut kami ingin bertanya. Jadi rambut diluruskan, yang lurus dikerintingkan, yang kerinting diluruskan, yang tebal dikurangkan, yang kurang ditebalkan. Nabi kita bersabda wal mughayyirati li khalqillah.
dan orang-orang yang merubah bentuk ciptaan Allah. Itu tergolong dalam kumpulan yang Nabi kita laknat. Nabi kita laknat satu an-namisah wal mutanammisah. Artinya perempuan yang menghakis bulu-buluan yang ada di muka supaya nampak kelihatan muka itu lebar ataupun juga bulat ataupun juga panjang. Apapun tujuannya seperti mencukur, menghakis kening, seperti kening atau juga dengan pelipis atau bulu-buluan yang seumpamanya. Kemudian diganti dengan yang palsu, itu namisah mutanamisah. Wal mutafallijat, at-tafalluj itu merenggangkan gigi. Supaya gigi tadi itu tadinya rapat, renggang macam ni. Ada celah-celah. Nampak kelihatan cantik. Itu apa hukumnya? Itu tafalluj. Nabi kita laknat. Sementara kalau seandainya itu untuk perbaikan. Jadi misalnya giginya tuh ketumpang, dibetulkan supaya yang ini ke kanan, yang ini ke kiri itu tak ada masalah. Itu memperbaiki yang rusak. Gigi pelopang, tampal saja. Jadi macam juga dengan hidung, pipi, luka, ada parut-parut kita gunakan jenis-jenis tertentu sehingga dengan parut tadi susu tidak dan nampak, kesannya itu hilang, itu oke. Tapi hidung yang pesek dipancungkan, yang mancung dipesekkan, besarkan yang itu, panjangkan yang itu tidak boleh. Kenapa? Sebab itu merubah ketentuan daripada Allah. Jadi Nabi kita pada penghujung hadis itu melaknat wal mughayyirati li khalqillah. Rambut kerinting diluruskan macam mana itu merubah bentuk. Rambut lurus dikerintingkan macam mana itu merubah bentuk. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Sementara dengan pertanyaan yang pertama, Allahumma shalli ala sayyidina, lupa tadi. Makopiah. Tapi rambut dikeluarkan. Bagaimana? Jadi rambut ke depan, letak kopiah di tengahnya. Ya, saya kawan-kawan daripada India, kadang-kadang daripada Pakistan ada yang seperti itu. Kalau seandainya rambut yang menutup dahi tadi itu tidak sampai menutup dahi pada waktu sembahyang saja secara khusus. Pada waktu sembahyang secara khusus tidak boleh. Kalau saat tidak menutup tidak ada masalah. Jadi kopiah di atas, sementara rambut diulurkan ke bawah. Itu namanya isdal. Baginda Rasulullah SAW, tiap yang tidak ada panduannya dalam agama, sebelum itu Nabi kita menyukai rambut diisdal. Maksudnya disisir, disikat ke hadapan, sebagaimana ahlul kitab. Kemudian selepas itu Nabi kita bagi dua. Jadi waktu Nabi kita menyikatnya, Nabi kita sikat ke atas, ke sebelah kanan, kemudian sikat ke sebelah kiri untuk bagian yang sebelah kiri. Itu selepas itu. Jadi kalau dengan kita nasikat rambut, kita sikat ke bawah kah, ke samping kah, kita naikkan ke atas langit kah, kita bagi satu mengarah ke timur tengah, satu ke Afrika Selatan, duanya ke Langkawi, satunya ke arah Tandas. Jadi rambut kita ya itu sesuka hati kita lah. Tidak ada masalah, itu solekan. Itu namanya dandan dan hiasan. Tapi kalau seandainya pada waktu pakai kopiah tadi itu rambutnya sampai menutup dahi di luar daripada waktu sembahyang, tidak ada masalah. Sebab kopiah itu sendiri hanya dianjurkan secara khusus pada waktu kita melaksanakan sembahyang. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kalau tak pakai kopiah pun tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau dengan rambut terkeluar? Di antara daripada tujuan kita memakai kopiah supaya dengan rambut tertutup dan terhimpun di dalam, tidak menghalang dahi kita pada masa kita sujud. Jadi kalau seandainya kita ulurkan ke hadapan, masa kita sujud, selama masih ada bagian dahi yang terbuka dan tersentuh ke tempat sujud, sah sembahyangnya. Tapi kalau terlapis semuanya dengan rambut, sembahyangnya wajib diulang. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariat tanpa hakikat adalah hampa. Hakikat tanpa syariat batal. Harapkan Syekh menjelaskan. Syariat tanpa hakikat hampa. Hakikat tanpa syariat batal. Allah. Syariat, tarikat, hakikat. Apa hakikat yang tiga benda tadi itu?
Itu bahasanya saja dimodernkan. Asal bahasanya pertama iman, kedua Islam, yang ketiga ihsan. Jadi permulaan daripada segala-galanya itu adalah beriman dan percaya kepada Allah dengan rukun-rukunnya. Kemudian yang kedua itu adalah Islam. Islam itulah merupakan syariat dan tarikat. Kemudian yang ketiganya itu adalah al-ihsan, yang setelahnya disebut dengan hakikat. Ilmu hakikat itu adalah ilmu ihsan, dan juga disebut dengan ilmu tasawuf. Jadi kadang-kadang dibahasakan dengan bahasa iman, Islam, ihsan. Kadang-kadang dengan bahasa ibadah, ubudah. Kadang-kadang dengan bahasa syariat, tarikat, hakikat. Oke, kita mulai dengan yang pertama, syariat. Syariat itulah ketentuan daripada hukum hakam yang mengatur perjalanan hidup umat beragama, yang mengatur kehidupan kita dengan Allah, kita dengan makhluk, kita dengan diri pribadi kita masing-masing, dan kita dengan alam semesta. Ini dikerjakan, ini dibuat, yang boleh dimakan, yang boleh diminum, yang boleh dipakai, yang boleh kita laksanakan. Perkara-perkara yang mengatur perjalanan hidup manusia itu namanya syariat. Bahasa kitanya undang-undang. Aturan hidup manusia duduk di permukaan bumi Allah ini namanya syariat. Tapi tidak mutlak orang yang bersyariat itu bertarikat. Kenapa? Sebab tarikat itu berarti amalannya. Jadi bukannya setakat kita ngaji, bukan setakat dengan kita belajar, tapi dibalik daripada pengajian dan dibalik daripada pendidikan, ilmu tadi itu kita amalkan. Jadi macam mana? Sunatnya dengan tangan kanan, kanan. Sunatnya dengan kaki kiri, kiri. Sunatnya kita baca, baca. Sunatnya kita tinggalkan, tinggalkan. Jangan kawin lebih daripada 4. Kalau pada waktu bercerai, aturannya. Kalau pada waktu makan, aturannya. Kalau pada waktu minum, aturannya. Ikut aturan undang-undang dalam keseharian kita, dalam hal ehwal kita, itu namanya syariat. Dilaksanakan, dipraktekkan, diamalkan. Sehingga yang memang seharusnya dibaca kita baca, itu namanya tarikat. Jadi tarikat secara umumnya mengamalkan ketetapan ketentuan hukum hakam Allah. Sementara dengan syariat aturan yang mengatur kehidupan manusia. Tapi kadang-kadang tarikat itu digunakan kepada kumpulan-kumpulan yang mengikuti salah satu daripada tarikat-tarikat yang ada di negara berkenaan. Katakan saja seperti tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Masyishiyah, Qadiriyah, Al-Alawiyah, dan juga dengan tarikat-tarikat seumpamanya. Itu juga beramal dengan beberapa jenis amalan. Tujuannya satu, agar boleh istiqamah dalam beramal. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan restu dan ridho daripada Sang Pencipta. Jadi ada ketentuan hukum hakam, kemudian ada amalan, berikutnya ada yang namanya hakikat. Jadi hakikat itu adalah ihsan, ilmu suluk, ilmu tasawuf, untuk memurnikan amalan kita agar tidak ada hal-hal yang menodainya. Tidak lekat sifat ujub, sifat ego, sifat angkuh, sifat takabur dalam kehidupan seseorang. Yang kadang-kadang kalau pada itu banyak ibadahnya, hitam dahinya, bercahaya mukanya, terus rasa ahli surga. Tak bolehlah mengaku-mengaku semacam itu. Atau juga disebabkan karena banyak amalan-amalan yang diamalkan sepanjang hari dengan salawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, jadi kadang-kadang karena kita orang yang paling istiqomah, yang paling disiplin, yang paling banyak amalan, yang paling banyak ilmu, kadang-kadang syaitan dia tidak berkenan melihat manusia semacam itu. Maka bagaimana supaya kebaikan dan amanah kita tadi itu jadi tercemarkan, supaya amal kita jadi itu jadi lenyap, supaya amal kita jadi sirna. Maka dia bawa kita kepada rasa ujub, rasa sombong, rasa angkuh, atau berpandangan sinis kepada orang-orang yang kurang ibadahnya, memandang rendah kepada orang-orang yang tidak memiliki kelebihannya. Jadi ilmu yang menata hati supaya tidak ego, tidak sombong, tidak angkuh, dan diri akan terhias dengan sifat-sifat yang mulia, itu namanya ilmu hakikat.
Itu namanya ilmu syariat. Kenapa? Kita tidak mau setelah kita ada usaha, jaringan bisnis, kemudian setelah kita dapat untung, kita tak nak kalau keuntungan kita tuh habis. Kita nak dapat keuntungan, kita nak dapat duit. Maka macam mana agar duit kita tadi itu utuh, tidak dihabiskan oleh GST, tidak dihabiskan oleh apalagi dengan income tax, tidak dihabiskan oleh cukai, tidak dihabiskan dengan perkara yang tidak keru-keruan. Kita inginkan agar hasil dan juga jaringan bisnis keuntungan yang kita peroleh itu memang terkumpul untuk keperluan kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya, 3 istilah tadi itu adalah 3 kumpulan dalam satu kesatuan namanya agama. Ketiga-tiganya itu daripada agama. Tidak betul hanya dengan bersyariat saja, tidak betul hanya dengan bertarikan saja, tidak betul hanya dengan berhakikat saja. Ketiga-tiganya karena digabungkan dalam waktu yang sama. Iman, Islam, ihsan itu ditanyakan secara serentak. Ada dengan orang-orang syariatnya mantap tapi tidak beramal. Ada juga dengan sebagian amalannya mantap tapi tidak dipandu oleh ilmu. Ada juga melangkah langsung kepada ilmu hakikat, mengaji kitab tasawuf akhirnya tidak sembahyang. Katanya dah sembahyang dah. Di mana tuanku? Apa namanya? Tuan bayang di mana? Tuan dah sembahyang dah dalam hati. Tuan tak sembahyang, Allah tak bagi gerak hati untuk Tuhan sembahyang. Tuhan kenapa tak baca? Kenapa tak ke masjid? Urusan ke masjid itu ketentuan daripada Allah. Allah dah takdirkan Tuhan duduk atau hidup macam ni. Okey, kalau seandainya bukan Tuhan, anak muda, anak remaja berkata, "Cik, minta maaf, Cik jangan macam-macam ya dengan kami. Kami nak buat apa saja, Cik jangan tegur. Tu guru ustaz jangan tegur kami. Jangan halau kami, jangan larang kami." Itu kebebasan dalam beragama. Al-Quran menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jangan dipaksa-paksakan dengan kami masuk ke masjid. Jangan dihalau dan juga jangan dilarang kalau kami minum arak, minum bir dan juga dengan yang sejenisnya. Sebab kenapa? Sebab itu semuanya ketentuan takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Jangan pikir panjang, jangan simbang banyak. Tumbuk dulu. Kita tampak dia, kita tumbuk dan kita katakan ini juga takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia juga cakapnya tidak betul. Macam tu. Jadi memang takdir, tapi dari mana kita tahu Allah takdirkan kita macam tu? Dari mana kita tahu Allah takdirkan dengan kita tidak melaksanakan itu dan ini? Selama kita tidak mengetahui ketentuan takdir, maka dengan kita berpedoman melalui hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Silakan. Bagaimanakah kedudukan muslimat berjemaah di masjid ataupun di surau? Sebab dalam sirah Nabi tidak diceritakan istri Nabi dan sahabat beserta jemaah di masjid. Jadi memang dalam agama kita tidak ada larangan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sembahyang berjemaah di masjid. Tapi secara aturan saf perempuan itu berada di belakang kaum laki-laki, imam, kemudian makmum laki-laki yang dewasa. Setelah makmum laki-laki yang dewasa baru barisan kanak-kanak. Barisan kanak-kanak. Jadi kesalahan kita di Nusantara secara amnya, kita membawa anak ke masjid dan kita letakkan di samping menyamping kita. Yang kadang-kadang wudunya tidak pasti, yang kadang-kadang juga anggotanya pakaiannya belum pasti bersih atau tidak. Ya apalagi kalau saya yang masih belum dikhitan. Jadi kita nakkan saf kita itu bersambung. Maka jangan sampai ada budak-budak kecil mencelah-celahi antara kita dengan yang di samping menyamping. Jadi saf kanak-kanak itu di belakang daripada saf orang-orang yang dewasa. Setelah saf kanak-kanak baru saf perempuan di belakangnya. Jadi seperti yang di masjid ini sudah oke, ini sudah bagus. Jadi ada di sebagian sholat, di sebagian masjid itu dibelah dua. Sebelah untuk kaum laki-laki, sebelah untuk kaum muslimat. Bukan cuma hanya di tempat kita, hatta seperti di Mekah pun juga ada semacam itu. Kenapa? Ingin mengelak daripada perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi, kalau laki-laki dengan perempuan pada posisi yang sama, atau kalau pada saat dengan perempuan ada di hadapan kaum laki-laki,
menurut mazhab Abu Hanifah, imam ulama Hanafiyah, itu membatalkan sembahyang laki-laki yang di belakang perempuan. Perempuan sembahyang di belakang laki-laki, bukan perempuan sembahyang di muka mereka. Perempuan di belakang, bukan di muka. Yang bersampingan tadi itu makruh. Kenapa? Karena tidak ikut aturan. Makruh daripada sudut apa? Daripada sudut tidak menempati tempat yang sewajarnya. Sewajarnya saf laki-laki dewasa, orang-orang dewasa, baru perempuan belakang sekali, baru perempuan. Bahkan Nabi kita bersabda dalam hadis, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf kaum laki-laki itu yang awal, dan yang paling buruk itu adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf perempuan itu yang paling belakang. Wa syarruha, dan yang paling buruk, yang tidak afdal itu adalah saf yang di hadapan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah tidak bermazhab? Campur mazhab. Bolehkah dengan kita mencampur bubur kacang, bubur lombok, kemudian kita campur dengan nasi biryani? Jadi apa? Sop ada, kareh ada, gulai ada, apa namanya? Laireh sop. Tak jadi, rasanya jadi seperti apa? Mungkin boleh menyebabkan kita akan keracunan. Semacam mana makanan kalau kita campur baur, ini kopi, nak minum apa? Cik nak minum apa? Teh tarik kah? Kopi kah? Melo kah? Mintalah salah satunya ada. Saya minta satu teh tarik campur dengan Melo, Pepsi, Coca-Cola, dan masukkan jus mengkudu. Tuh campur baur minuman. Apa jadi? Minum terbelalak macam. Kenapa? Keracunan dengan minuman tadi itu. Jadi sebagaimana ada orang yang keracunan dengan makanan dan minuman, pun juga akan ada orang yang akan keracunan dengan bermazhab. Saat ketika mazhab dicampur baur antara pendapat dengan pendapat. Sebab kenapa? Sebab kalau kita campur baur antara pendapat dengan pendapat itu tidak jadi mazhab. Itu namanya mazhab campuran. Kalau seandainya ada, mungkin ada air saja, ABC. Itu ada, itu campur tuh. Tapi kalau dengan mazhab tidak boleh. Kenapa? Sebab kalau seandainya dengan kita mengikuti aturan daripada tiap mazhab, maka ibadah yang kita laksanakan itu sempurna. Kalau pada waktu kita campur baur, katakan saja ikut mazhab Maliki sentuh anjing, ikut mazhab Hanafi tidak batal sentuh istri, ikut mazhab Imam Syafi'i sapu kepala sikit, sah wudunya. Mazhab Maliki tidak sah. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali tidak sah sapu kepala sedikit. Tapi dalam bab batal wudu, ikut mazhab Hanafi yang tidak batal. Kemudian bawa anjing pula ke masjid waktu sembahyang sambil pegang-pegang bulu anjing, ikut mazhab Maliki. Itu jadi apa? Itu namanya jadi rujak, jadi gaduh-gaduh. Kalau dengan bahasanya, atau jadi bakso lah atau apa. Mana ada? Makanan pun tak akan sedap kalau kita campur macam tu. Kalau seandainya anak dicampur pun kita asing-asingkan. Satu dulang, di sini biryani, sini kerabu, nasi lemak, tak apa. Tapi kalau kita campur ketiga macam tadi itu rasanya jadi tidak keru-keruan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berdoa selepas azan Bolehkah berdoa selepas azan dalam hati? saat ketika berwudu dalam hati? Boleh, tidak ada masalah, silakan saja. Dan bolehkah niat ke dalam salat karena itu berniat kepada Allah? Ada pendapat mengatakan batal niat i'tikaf dalam sembahyang karena kita lagi sedang sibuk dengan urusan sembahyang. Niat i'tikaf itu diniatkan pada waktu kita sebelum salat, selepas kita masuk ke masjid, atau kalau kita terlupa berniat, maka kita niatkan i'tikaf selepas kita sembahyang. Kaidah mengatakan al-masyghulu la yushghal. Orang yang sedang sibuk dalam satu aktiviti ibadah, maka tidak boleh kita sibukkan dengan ibadah-ibadah yang lain. I'tikaf itu akan menjadi mu'tabar kalau seandainya disertai dengan niat. Jadi banyak yang seumpamanya niat puasa dalam sembahyang,
niat i'tikaf dalam sembahyang, ikut pendapat sebagian ulama, semuanya itu membatalkan sembahyang. Sementara yang pertama tadi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dua pertanyaan mesti lupa yang pertama. Bolehkah baca doa selepas azan? Tapi dalam keadaan berwudu, Allah tengok niat hati yang diniatkan saja ada ganjaran pahalanya. Cadangan, keazaman, rencana, keinginan akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita rencanakan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, akan Allah perlihatkan balasannya nanti pada hari kiamat. Kita berpakaian kemas, akan kita lihat balasannya. Kita berpakaian rapi, akan kita lihat balasannya besok. Kepada yang hadir secara khusus dan untuk seumur hidup, hari Jumat berpakaianlah serba putih, songkok putih, baju putih, kain putih. Bahkan kalau pada waktu bereram pun juga disunahkan memakai kasut yang berwarna putih atau selepa yang berwarna putih. Jadi paling tidak pada hari Jumat Nabi kita sangat-sangat menyukai pakaian yang berwarna putih. Ahabbus siyabi ila Rasulillah, pakaian yang paling Nabi kita sukai itu adalah baju kamis dengan warnanya. Nabi kita bersabda, ilbasu min siyabikumul bid wa kafinu fiha mautakum. Pakailah daripada baju-baju kalian yang berwarna putih dan kafankan kepada orang yang meninggal. Pernah tak tengok kapan orang mati warna-warni, biru warnanya misalnya, ataupun juga hijau, ataupun juga merah putih. Kalaulah merah putih, kalau warnanya warna bendera itu paling bungkusan di luarnya saja. Kalau kain kafannya semuanya putih. Takkan orang mati boleh beramal dengan sunnah berpakaian, sementara dengan kita hidup kita tidak mengamalkannya. Paling tidak pada hari Jumat. Jadi macam itu juga dengan doa tadi itu. Doa dalam hati, mulut kita tidak berbunyi, tidak kumat kamit, tapi hati kita berdoa merintih-rintih. Ya Allah. Nah, hati berdoa. Oke, Allah tengok kita tadi minta apa. Rupa-rupanya nak kawin. Tidak dapat jodoh lagi. Astagfirullahaladzim. Silakan. Oh, banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kalau seandainya memang tidak dapat dielakkan senantiasa selalu keluar, maka dengan keadaan semacam itu dimaafkan. Itu dalam bahasa hukum namanya al-usur. Seperti pada waktu kita di Mekah, kita tidak boleh berpijak di tempat tawaf, melainkan akan terpijak kaki burung merpati. Kadang-kadang. Jadi pijak sana kena, sini pun juga kena, atau juga dengan sesuatu di sebuah tempat, wal iyadzubillah, katakan saja seperti tahanan Bukit Aman. Rajin sembahyangnya, rajin ibadahnya, tapi dia tidak boleh mengelak tempat yang digunakan untuk sembahyangnya tadi itu semuanya najis, semuanya kotor. Tidak ada pilihan, situ kotor, sini kotor, ayak kotor, semuanya kotor, tak ada yang bersih. Jadi kemanapun dia berada, dimanapun dia berdiri, dia tidak satu tempat yang kotor. Itu bagaimana? Sah-sah saja sembahyangnya. Kenapa? Karena al-usru, susah untuk dielak. Jadi macam itu juga keadaan sahabat kita tadi itu. Kalau ternyata tiap kali sembahyang memang tak dapat dielakkan, gusi itu senantiasa keluar darah. Tapi kalau sewaktu-waktu saja, maka sebelum dia sembahyang dia kena berkumur-kumur, kena bersihkan mulut terlebih dahulu baru sembahyang. Kalau seandainya itu menimpa di saat atau di tengah-tengah dia sembahyang, maka usaha semampu dia untuk mengeluarkannya. Sikit insya Allah dimaafkan. Jadi misalnya ada kesan darah nyamuk, darah kutu, atau yang sejenisnya, ulama mengatakan untuk darah itu dimaafkan kalau sedikit. Tapi kalau darah kambing, darah ayam, nyembelih kambing, nyembelih lembu, lembu darahnya keluar,
terus kepercik kepada pakaian kita banyak, itu tidak dimaafkan. Sikit ada di sini, sikit ada di dahi, kita dalam keadaan suci dan bersih, itu tidak mengapa. Nah, sah salat sekiranya membaca salah satu ayat Al-Fatihah lebih daripada sekali dengan sengaja. Sahkah sembahyang dengan membaca salah satu ayat Al-Fatihah lebih dari sekali dengan sengaja? Lebih daripada sekali dengan sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahu akbar. Itu bagaimana? Kalau niatnya pertama, maka yang dibaca sampai habis tadi itu Fatihah yang memang mesti harus dibaca, yang hukumnya rukun. Sementara yang kedua tadi itu niatnya itu sebagai pengganti daripada surah. Tidak ada masalah, sembahyang tidak akan batal dengan zikir, tidak akan batal dengan bacaan. Sembahyang itu batal dengan perbuatan. Allahu Akbar. Senam aerobik, sembahyang. Nah, itu batal. Atau juga angkat kaki diayun-ayun waktu sembahyang. Yang sering berlaku pada orang takbir, masa dia takbir, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah, itu tidak ada tumakninah. Kenapa? Sebab gerakan tangan tadi itu arti daripada tumakninah, tenang, senyap, diam selepas pergerakan. Kalau tadi itu selepas bergerak sami Allah atau Allahu Akbar terus tangan diayun atau secara bergiliran. Di waktu rukuk Allahu Akbar kanan menggaruk. Kemudian lepas kanan sambung dengan kiri garu lagi. Nah, itu tidak tumakninah. Jadi yang seumpama gerakan seperti itu 3 kali berturut-turut akan membatalkan sembahyang. Sementara baca Fatihah 10 kali tasyahud 3 kali itu tidak ada masalah. Jadi sembahyang tidak batal dengan mengulang-ulang rukun qauli. Silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bagi tampung, masukkan dalam jak untuk membeda-bedakan yang mana yang air mani, yang mana yang air mazi, yang mana yang air wadi, yang mana yang air kencing. Kalau air kencing dah tahu kan? Tahu dah? Oke, itu tak payah definisi. Satu, jadi yang keluar daripada kemaluan kita laki-laki itu ada 4 jenis air. Pertama air kencing, semuanya dah tahu dah. Itu yang lepas sembahyang subuh tuh. Bukan lepas sembahyang subuh, lepas bangun subuh. Bangun, mesti kita nak pergi tandas. Satu namanya air kencing. Nah, satu. Yang kedua air mani. Air mani mak dapek itu yang keluar saat seseorang beronani, saat ketika seorang jima. Air pancut yang terpancut, yang memancut-mancut itu namanya air mani. Tapi pada saat berhubungan atau berseronokan, berpelukan, berciuman atau menghayal, tegang, nafsu naik. Tapi belum sampai terpancut, hanya ada meleleh sikit aja, sekali kadang-kadang. Ya sikit itu namanya mazi. Abang belum ada lagi, belum lagi, kecil lagi. Nanti kalau sudah berjanggut, kalau atas janggut, bawah berjanggut, nah itu akan keluar yang itu tuh. Kalau bawah belum berjanggut lagi, tak akan ada yang namanya mazi. Jadi mani mimba indah pik air yang memancut pada saat ketika dan tidak boleh dikawal, tak boleh di stop saat ketika air mani mau keluar. Mazi pun juga semacam itu, juga tidak dapat dikawal. Tapi apa bedanya? Beda kalau air mani keluarnya melompat-lompat, pancut. Kemudian yang kedua, baunya seperti bau keputih-putihan telur, putih telur. Kemudian yang ketiga, keluarnya dengan terasa lezat, nikmat dan nyaman. Kalau masih tidak terasa apa-apa, rasa seperti ada satu
Cecair saja yang keluar daripada batang kemaluan. Tak ada terasa nikmat. Nah, air mani nikmat pada masa keluarnya. Tuh, dah perbedaan. Yang keempat namanya air wadi. Air wadi itu lepas kita buang air kecil, habis, maka sunat dengan kita mengusap, mengurut daripada pangkal kemaluan, daripada bawah. Yang kadang-kadang ujung jari kita ini terasa daripada lubang kemaluan tuh ada air lekat, cecair lekat. Itu namanya wadi. Itu namanya wadi. Biasanya keluar lepas kencing. Atau kalau pada saat dengan seseorang kemampuan mengangkat B itu dalam 30 kilo, oke lah. Terus dia angkat semen. Semen beratnya 50 kilo. Dia angkat besi 2. Terangkat, keluar di bawah. Itu namanya air wadi. Nah, air wadi yang keluar pada waktu mengangkat benda berat. Air mazi yang keluar di waktu berseronokan. Air mani yang mancut dan terasa nikmat. Air kencing semuanya sudah tahu. Jadi kalau tak dapat membeda-bedakan macam mana? Kadang-kadang mungkin keluar pada waktu dengan seseorang selepas berseronokan atau juga selepas bersama istri, tapi tak sampai terpancut, terkeluar sikit saja. Nah, itu air mazi, itu bukan air mani. Mani ada terasa lezat masa keluarnya. Silakan. Azan dulu, azan. Azan. Kita sambung selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yang nak berwudu dulu. Kita nanti straight selepas azan Isya kita akan terus sambung mungkin sampai ke pukul 9 lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertanyaan yang selanjutnya. Na'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib dengan mandi biasa, mandi manakah yang patut saya lakukan? Dan tolong Syekh tunjukkan kaitan dengan wajib yang sempurna mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mandi antara wajib dan mandi biasa, mandi manakah yang patut kita lakukan? antara mandi wajib dengan mandi biasa yang mana yang patut kita lakukan? Ya jelas mandi wajib lah yang patut kita lakukan. Kalau mandi wajib tidak kita lakukan, ibadah kita jadi rusak. Kalau mandi biasa tidak kita lakukan, badan kita berbau busuk. Itu saja perbedaannya. Tapi kedua-duanya mesti kita laksanakan. Jadi kalau seandainya kita antara dua pilihan, mungkin yang dimaksud oleh si penanya, sekarang kita punya kebiasaan mandi saban pagi, tapi juga dalam waktu yang sama kita kena mandi wajib. Jadi mandi secara khusus, macam juga dengan puasa nisfu Sya'ban nanti, kita tak pasti tepatnya pada hari apa. Ini diantara daripada ibadah yang boleh digabungkan, disatukan dengan ibadah yang lain. Jadi pada hari Jumat, sunat laki-laki atau dengan seseorang yang sudah berkawin untuk bersama pasangannya sebelum pergi ke masjid. Yaitu terserah macam mana, malamnya kah, siangnya kah, untuk apa? Supaya mata dapat dikawal, supaya pikiran kita tidak memikirkan ke situ atau ke sana pada waktu kita di masjid. Apalagi kalau pada waktu kita di KL, apalagi kalau pada waktu kita sembahyang hari Jumat di dekat KLII atau juga di airport misalnya. Itu kan pemandangan Masya Allah tabarakallah, pramugarinya Masya Allah tabarakallah, yang walaupun pakaiannya labuh tapi belah. Ada yang belah di belakang, ada yang belah di hadapan. Dari mana tahu? Semua orang tahu, bukan saya saja yang tahu. Cuman yang membedakan apakah selepas tahu tadi itu tengok balik atau macam mana. Tertengok itu Allah ampunkan, tengok balik itu dosa kesalahan. Nanti kita bersabda lakal ula wa alaika saniyah, afuan untuk kamu yang pertama dan dosa kesalahan untuk pandangan yang selanjutnya. Khair itu tentang pakaian. Jadi dengan seseorang tadi itu supaya mata boleh tergawal, terjaga, elok sebelum pergi ke masjid atau pada malam hari Jumat untuk bersama pasangannya. Jadi esok hari kita kena mandi wajib. Kena mandi wajib. Tapi dalam waktu yang sama juga mandi kebiasaan. Jadi yang mana yang didahulukan? Buat mandi wajib, yang sunat, yang biasa tercakup di dalamnya. Itu diantara daripada ibadah yang boleh digabung dua. Satu, niat mandi junub. Yang kedua, niat mandi Jumat. Yang ketiga, niat untuk membersihkan diri. Dapat ketiga-tiganya. Allah, itu dua dari pertanyaan. Bagaimana cara mandi yang sempurna?
Jadi yang pertama, selepas kita masuk ke bilik air, kita bersihkan bagian hadapan dan belakang terlebih dahulu. Dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Tangan kiri, gunakan tangan kiri, sapu, jangan bersimbang. Sapu, bersihkan sampai bersih kesan daripada air mani, daki, dan juga perkara-perkara seumpamanya. Kalau keadaan memungkinkan, selepas kita membasuh hadapan, belakang dengan niat mandi wajib, baru kita mengambil air wudhu. Air wudhu sebagaimana biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kemudian dengan kedua belah kaki. Ada juga riwayat kaki ditangguhkan. Jadi selepas itu baru kita tuangkan air. Pertama kita tuangkan air kemana? Riwayat sepas basuh hadapan, ngambil air wudhu, baru kita tuangkan air ke kepala. Kita keremas dulu rambut kita supaya air meresap pada seluruh bagian rambut. Jadi beda dengan waktu berwudu. Waktu wudu sikit pun tak kisah, itu sudah memadai. Tapi kalau pada waktu mandi junub, maka dengan rambut harus basah luar dan dalam. Panjang pendek rambut tidak ada perbedaannya. Panjang pendek janggut pun juga tidak ada perbedaannya. Kalau pada masa berwudu boleh kita basuh luarnya saja, dalam tak payah. Kalau kita tak basuh dalamnya pun tidak ada masalah. Tapi kalau pada waktu mandi luar dalam. Jadi pertama basuh hadapan. Kalau tidak berwudu tidak ada masalah. Kemudian tuangkan air ke kepala untuk kita meresapkan air pada seluruh bagian rambut dan kepala. Baru kita tuang sebelah kanan, tuangkan air ke sebelah kiri sampai bersih. Baru kita mengambil air wudu. Itu kalau wudunya ditakhirkan. Afdalnya wudu itu didahulukan. Selesai mandi, selesai semuanya, baru kita basuh kedua belah kaki. Itu macam tu daripada beberapa kumpulan hadis Nabi kita melaksanakan mandi wajib. Nabi kita mandi hanya guna kira-kira 1 botol air mineral itu saja. Air water yang biasa kita guna itu sebesar itu 4 mud saja. Rambut Nabi kita gondrong, rambut Nabi kita panjang, badan Nabi kita besar, cukup. Jadi kita usahakan untuk menjimatkan air. Kita orang Melayu 1 gayung, 1 badi, 1 jak baru untuk berkumur-kumur. Nabi kita cukup untuk mandi. Ya di Mekah pada saat ketika itu kan tak ada sungai, tak ada laut jauh. Kita masya Allah tabarakallah semuanya serba ada. Kalau pepatah bahasa peribahasa mengatakan di negara kita ini semuanya naik, apalagi dengan JST semuanya naik. Yang turun itu hanya 1, hujan. Turun terus, alhamdulillah. Malam semalam tuh saya di Mulasena Muhammad di Kulim atau di Kupang. Lepas program dalam jam 11-an, 12:30 hujan lebat sekali. Alhamdulillah. Hujan turun berarti rahmat. Jangan mengeluh saat ketika hujan turun. Nanti Allah sekat hujan. Nanti akhirnya jadi musim kemarau lagi. Naam. Bolehkah mampu sembahyang Isya berjamaah semasa Jumaat atau sembahyang tarawih? Bolehkah masbuk sembahyang Isya semasa Jumaat atau sembahyang tarawih? Tak ada masalah. Jadi seseorang yang terlambat datang disebabkan karena jam, terlambat, apapun asbab musababnya datang ke masjid, ternyata jamaah lagi sedang melaksanakan salat tarawih. Rakaat tarawih pun rakaat yang kedua. Boleh tak seseorang tadi itu melaksanakan sembahyang Isya? Dan itu cara yang terbaik. Bukan setakat boleh. Itu cara yang paling ideal. Daripada kita tidak dapat salat Isya berjamaah. Sebab untuk menunggu imam sudah tak ada. Makmum tidak ada yang datang. Semuanya sudah habis. Semuanya sudah di masjid. Jadi bagaimana supaya salat kita Isya kita jadi berjamaah? Maka dengan kita nawaitu sembahyang Isya 4 rakaat bermakmum kepada imam yang sedang melaksanakan sembahyang tarawih. Orang-orang yang punya qadhaan sejak daripada balik sampai usia 50 tahun tidak tahu sembahyang, tahu kerja saja semacam kerja, permainan, hiburan, sukan, masyaallah tabarakallah. Umur 50 tahun sedar. Kenapa? Sebab nak kembali ke akhirat. Bekalan tak cukup mana. Maka ingat Allah sedar pada saat ketika itu. Rajin sembahyang, rajin tarawih, rajin ibadah. Nah, seeloknya untuk orang yang semacam dia, saat ketika imam melaksanakan sembahyang tarawih, dia di belakang nawaitu sembahyang qadhaan.
Imam bangkit rakaat yang kedua, dia bangkit rakaat kedua baca kunut subuh. Imam salam dia tambah 2 rakaat zuhur. Imam salam dia tambah 2 rakaat asar. Imam salam dia tambah 1 rakaat maghrib. Jadi yang di samping tadi itu pelik apa tarawih mazhab mana? Nah, ini mazhab masa remaja lah yang tak pernah sembahyang langsung pada seketika itu. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kenapa kelebihan kepada lelaki, tolong nyatakan tanggungjawab seorang istri. Istri saya bertanya kenapa kelebihan kepada lelaki. Allah. Tolong nyatakan tanggungjawab seorang istri. 2. Apa kelebihan dengan seorang lelaki? Susah juga. Banyak kelebihan laki-laki. Ya memanglah kita sama-sama saling perlu memerlukan. Mana mungkin ada kita kalau tanpa perempuan. Dan mana mungkin juga ada perempuan kalau pada waktu tidak ada laki-laki. Jadi sebenarnya laki-laki dengan perempuan itu saling sempurna menyempurnakan. Jadi kita tidak boleh, awak mana boleh hidup kalau tanpa aku juga tidak boleh hidup tanpa awak. Maknanya sama lah. Tapi kita bersabda, ar-nisa'u syaqaiqur rijal. Kaum perempuan itu adalah belahan daripada kaum laki-laki. Jadi dengan Sayyidina Hawa, Nabiullah Adam alaihissalam tidak sempurna dan tidak akan berketurunan tanpa dengan perantaraan Sayyidatuna Hawa. Perempuan tidak akan mungkin berketurunan kalau tanpa dengan perantaraan laki-laki. Tapi kenapa dengan laki-laki dilebihkan Allah daripada kaum wanita? Jadi di dalam Al-Quran dinyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kalau dengan laki-laki diberikan keutamaan, kelebihan, kemampuan, kekuasaan kepada kaum wanita, satu dengan fisikal yang berbeda. Fisikal perempuan itu lembut, sesuai dengan kewanitaannya. Fisikal laki-laki itu keras, sesuai dengan kejantanan dan juga dengan kelaki-lakiannya. Jadi kalau laki-laki lembut, lemas, itu pondan namanya. Nah, itu bukan laki-laki, itu separuh laki-laki. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau dengan perempuan mempunyai badan Hulk Hogan, kaki Maradona. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kamu nih laki-laki atau perempuan? Kalau dengan kerasa kaki Maradona, kalau tengok otot-otot di sini, ini Rick Martel atau juga dengan Hulk Hogan. Oh, kalau macam itu saat ketika perempuan tadi itu kawin dengan suaminya, suami itu saat ketika bermesraan, berseronokan dengan istrinya, dia tidak merasa seperti sedang berpelukan dengan pasangan yang lain jenis. Dia rasa-rasa seperti memeluk tiang elektrik saja, keras badan istrinya. Begitu juga sebaliknya, saat ketika dengan suami tadi itu loyo, atau juga lemas, lesu, lemah, memiliki perawakan badan seorang perempuan. Maka saat ketika perempuan tadi itu bersama suaminya, perempuan itu tidak merasa nikmat yang dengan dia bersama seorang laki-laki yang memang terbukti kejantanannya. Dia seakan-akan seperti berpelukan sesama jenis, sesama perempuan. Makanya kedua kumpulan manusia tadi itu Nabi kita laknat. Nabi kita laknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga dengan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, jadi kenapa kemuliaan itu dengan laki-laki? Satu dari sudut fisikal, yang kedua dari sudut kemampuan. Perempuan itu lembut. Makanya untuk urusan beranak bukan dengan laki-laki. Laki-laki ini cepat bosan, cepat boring, cepat ngeluh. Kalau laki-laki suruh bersusu, nyusuk, anak tak mau menyusu, mesti emosi, naik angin, marah-marah. Kalau anak menangis tengah malam, tak bakalan bagi susu. Kalau seandainya itu laki-laki yang belah anak atau kita baik. Kalau dibelah oleh laki-laki, saya rasa banyak yang sakit, banyak yang teraniaya, yang tersia-sia. Sekali diam. La ilaha illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah. Udah setengah jam dah. Setengah jam buka, tertawa di dalam. Wah. Awak ni nak tidur kah? Nak minta buayan saja kah? Lengoh ni kalau didundui kan? Dundui bahasa sini. Lengoh.
Itu kalau seadanya sampai setengah jam kita duduk dia tak tidur-tidur juga, kita rubah cara lain. Kalau tadi gia 1 kita buat gia 4. Kita bagi pening dia di dalam. Ayo, nak tidur kah? Tak nak tidur kah? Itu laki-laki, garang, cepat naik angin, cepat marah. Muslimat, perempuan lembut, ramah, mesra. Tengah malam anak menangis berkenan untuk bangun menyusukan anak. Tengah malam anak buang air berkenan untuk gantikan lampirnya. Sakit, masalah dibelai-belai. Itu tabiat daripada wanita. Tapi dalam waktu yang sama, suami diwajibkan untuk bagi nafkah, diwajibkan untuk siapkan tempat tinggal, diwajibkan untuk memberikan kiswah, pakaian dan keperluan yang diperlukan sebagai pelindung. Dari sudut sanalah kelebihan seorang suami. Sementara dengan istri, pertama itu bukan suatu penghinaan, itu justru satu kemuliaan yang diberikan kepada perempuan yang dengan perempuan Allah ciptakan sebagai makhluk yang lembut, ramah, mesra dan baik, dan juga Allah berikan beban dan tugas sesuai dengan kudrat kewanitaannya. Dalam waktu yang sama, perempuan yang taat, bakti dan setia kepada suaminya itu akan bersaing dengan kaum laki-laki nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, inna husnata ba'ulikunna, kamu dengan bakti taat dan setia dengan suamimu itu kedudukannya sama dengan ketaatan suami, sembahyang Jumat, salat berjamaah, infak wajib, nafkah kiswah, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Nabi kita bersabda, suamimu itu surga dan nerakamu. Itu diantara daripada kelebihan kaum laki-laki. Ada cerita 856. Boleh cerita ini kita ceritakan. Kadang-kadang orang yang tak pernah mengaji dapat hukum, dapat dalil. Dia saat ketika dapat dalil tapi tidak pernah tahu usul, tidak pernah tahu kaidah, tidak pernah tahu hukum hakam, yang mana yang disepakati, yang mana yang tidak. Kadang-kadang justru dengan dalil disalahgunakan. Khutbah khatib pada hari Jumat panjang tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Bapak bawa anak laki-laki pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Lepas salat Jumat selesai dilaksanakan, dua beranak tadi itu balik. Dalam perjalanan balik menuju rumah, sang bapak tanya kepada anak, "Anak, awak dengar tak khutbah tadi itu?" "Dengar." "Apa tentang tajuk khutbah tadi itu?" "Berbakti kepada ibu bapak." "Ingat, hafal atau dengar tak hadis-hadis yang diriwayatkan?" "Dengar." "Apa diantaranya?" Tuan khatib tadi itu menekankan dan menjelaskan tentang hadis Rasulullah SAW yang dengan baginda berpesan kepada mak 3 kali. "Siapa orang yang paling patut untuk aku berbakti kepadanya ya Rasulullah?" Nabi kita menjawab, "Mak kamu." "Siapa selepasnya?" "Mak kamu." "Siapa selepasnya?" "Mak kamu." "Siapa setelahnya?" "Bapak kamu." Kira-kira dalam beberapa saat kemudian bapak tanya balik, "Awak masih ingat hadis tadi itu?" "Ingat." "Bagaimana Nabi kita bersabda? Bagaimana Tuan Khatib sampaikan?" Tuan Khatib sampaikan kepada para jamaah sidang Jumat agar dengan kita berbakti kepada mak. Nabi kita bersabda, "Mak kamu, mak kamu, mak kamu." Kata bapak, kalau macam tu nanti awak setelah sampai ke rumah bagi tahu sama mak. Tadi Khatib sebut 3 mak, sedangkan papa baru punya 1. Mak yang 2-nya mana? Mak kamu, mak kamu, mak kamu 3 kali. Itu kan dalil itu betul tapi disalahgunakan. Jadi mak di rumah pun oke, santai saja. Tak bagi tanggapan yang terlalu serius tentang keinginan suami nak kawin 3 tadi itu. Sebab mak yang pertama sudah ada, mak kedua, ketiga masih belum lagi. Jadi kata mak, "Awak duduk dulu, dengar nih. Kalau mak kamu memasak terong, buah terong itu saya bagi 3. Awak dimakan untuk 3 orang. Aku, kamu, bapak kamu. 1 biji terong dimakan oleh 3 orang. Masing-masing dapat berapa?"
dapat 1/3. Bagi tahu sama bapak kamu, kerat 3 hak bapak kamu itu. Jadi itu ala kulli hal. Macam toh ngaji tak pernah langsung baca terjemahannya jadi mufti. Kacau hukum akam. Ada dalil yang disalahgunakan. Wala taqrabus salata. Dan janganlah sekali-kali dengan kamu mendekatkan diri kepada sembahyang. Artinya jangan sembahyang. Nah, sembahyang kenapa? Allah kata wala taqrabus salata. Kenapa tasbih Allah kata jangan sembahyang? Enggak, jangan dikerat macam tuh. Janganlah kamu melakukan sembahyang di saat kamu sedang mabuk, ada sambungannya. Wailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sembahyang. Jadi ngapain saya ke masjid? Buat apa saya sembahyang? Yang sembahyang pun celaka. Allah katanya celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Nah, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lupa lengah di waktu sembahyangnya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang jadi laki-laki ridha karena dia jadi laki-laki, yang jadi perempuan restu dan pasrah dan ridha juga karena dia dipilih oleh Allah untuk menjadi perempuan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah kenal betul dengan Nabi Muhammad dan para sahabat sembahyang tidak melafazkannya. Tidak terangkan Ustaz. Ustaz, apakah hukum sembahyang sambil menahan daripada buang air? Sembahyang. Ustaz, saya pernah dengar betul dengan Nabi Muhammad dan para sahabat sembahyang tidak melafazkannya. Tidak terangkan. Allah, tak payah disila-sila pun karena terangkan juga. Memang duduk nak terangkan. Nah nih. Jadi baginda Nabi dan juga dengan para sahabat tidak pernah melapaskan niat. Yang pertama, kan kita niat dalam bahasa kita terjemahkan. Kita orang Melayu, kita bukan orang Arab. Orang Arab mau lapas apa lagi? Dia memang dah bahasanya, niat itu dah bahasa dia. Kita nawa itu sengajaku usali, sengajaku sembahyang. Arab tak ada nawa itu usali, memang dia udah bahasa dia semacam itu. Yang menerjemahkan kepada bahasa Melayu itu orang Ajam, orangnya bukan daripada bangsa Arab. Jadi kalau seandainya alasannya karena itu Nabi kita tidak pernah talafuz, tidak pernah menyarikan niat, itu memang betul, tapi tidak mutlak. Nabi kita juga pernah menyarikan niat pada waktu Nabi kita niat haji dan juga pada waktu Nabi kita niat puasa sunat. Aisyah, assalamualaikum. Agak-agak pagi ini kita makan nasi apa? Nasi kerabu kah? Roti canai kah? Dagang kah? Nasi belau kah? Nasi kandar kah? Jadi kalau seandainya ada yang nak dimakan, ada yang boleh disajikan, dihidangkan dan disajikan. Kalau tak ada, jadi kata Sayyidatuna Aisyah, minta maaf ya Rasulullah, tidak ada apa-apa yang boleh kita makan untuk sarapan pagi. Nabi kita bersabda, izan ana shaim. Kalau macam itu aku niat puasa. Jadi Nabi kita lafazkan niat puasa. Jadi mutlak Nabi kita dengan para sahabat tidak pernah berniat dengan nyaring, itu juga tidak betul. Jadi yang pertama tentang talafuznya. Secara hukum boleh-boleh saja. Sebab kenapa? Sebab kalau dalilnya tidak dapat kita kiaskan daripada dalil Nabi kita berniat nyaring di waktu haji, labbaik Allahumma hajjan, Nabi kita niat nyaring, itu dapat kita dalilkan atau kita carikan dalilnya dengan dalil masalihul mursalah atau dengan dalil al-istihsan. Kedua itu merupakan salah satu daripada sumber hukum. Menurut mazhab Hanafi al-istihsan, menurut mazhab Imam Malik itu adalah al-masalihul mursalah. Yang kedua, menahan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, sakit dah, ceret-ceret nih. Atau perut dah penuh dengan angin. Tadi nak kentut, tak mau kentut. Kenapa? Sebab kena tanah wudu. Kalau kentut kena berudu. Malas berudu. Tandas jauh, bilik air jauh. Akhirnya biar saja perut gurur. Penuh perut dengan angin. Kalau dah masuk angin, kalau angin tidak dikentutkan, tidak dikeluarkan, kira-kira dalam beberapa jam kemudian mesti menceret atau ceret, beret. Sama. Yang mana yang lebih cantik? Kedua-duanya buruk. Bahasa Indonesia menceret.
Bahasa Cina ceret, beret, bunyinya pun red, lebih kurang macam tu. Oh, masya Allah, tabarakallah. Akunya, Imam toleransi lah, Mam, jangan bacalah soal alif lam mim tanzil itu. Alif lam mim tanzil itu panjang, Mam, tapi Imam tak paham. Bukan apa, Imam tak tahu. Salah kita, salah dia. Kenapa? Kalau jelas-jelas tahu subuh Jumat Imam akan baca surah panjang, besok alif lam mim tanzil, dah buang air dulu. Daripada pasahkan diri masuk. Takbiratul ihram pertama afdal, palanya afdal, Allahu Akbar. Memilih yang afdal tapi perut sakit. Oh, Imam, bacalah yang laju sikit. Sebab kalau kurang ejaz terjatuh, Bang. Kalau sudah terbuka bawah tuh langsung Nabi kita bersabda, la yusalli ahadukum wa huwa hakin. Janganlah sekali-kali dengan salah seorang kamu itu sembahyang saat ketika dia menahan hadas. Nak buang air besar, buang dulu. Nak buang air kecil, buang dulu. Nak kentut dulu. Itu diantara daripada asbab agar kita boleh khusyuk dalam sembahyang. Sikit lagi, 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jadi gimana? Imam batal waktu sujud. Ya, imam itu kan manusia juga. Jadi dia kan dikira imam itu malaikat. Imam lapar, imam dahaga, imam haus, imam mencret, imam sakit perut. Itu suatu hal yang bukan mustahil. Jadi batal pada masa sujud. Macam mana nak mengatasi? Nak bangkit daripada sujud sedangkan imam sudah batal. Jadi cara yang paling mudah batal. Kan makmum lagi sujud. Bisikilah atau sentuhlah salah satu daripada kepala makmum di belakang. Nabi kita perintahkan liyan ulul ahlami minkum, hendaklah yang ada di belakang itu orang-orang yang paham, yang mengerti, orang-orang yang dewasa daripada kalian. Maksud dewasa di situ dewasa dengan ilmu. Imam batal, makmum belakang boleh ganti. Jadi tak payah nyaring, nanti nyaring nanti tertawa orang di belakang semuanya. Jadi kita batal, maju ke depan. Ganti aku. Assalamualaikum, ganti aku batal. Jadi makmum tadi itu dia bergeser sedikit, bertolak sedikit ke depan. Allahu Akbar tadi. Allahu Akbar. Suara kecil. Pada waktu bangkit daripada sujud. Allahu Akbar. Makmum di belakang. Hebat juga imam tuh suara berubah-ubah. Nah, bukan suara berubah-ubah, imamnya berubah. Jadi imamnya kecil saja. Selepas itu digantikan oleh imam yang nyaring atau juga yang jelas suaranya. Jadi tidak ada masalah. Ya imam dengan membisikinya, ya imam dengan menyentuhnya. Paham-pahamlah makmum itu bahwasanya imam akan keluar. Atau kalau sujud imam keluar, ini masalah. Ini kan ada bilik nih. Sujud brut, imam sudah tidak boleh tahan. Akhirnya imam senyap-senyap keluar daripada sebelah bilik sini. Yang masalah makmum sujud. Zaman sahabat pernah berlaku yang semacam itu. Nabi kita sujud sampai ada sahabat Nabi kita yang risau, jangan-jangan Nabi kita ada dicolek sama penjahat, sama teroris. Jadi ada sahabat Nabi kita yang bangkit duluan dari belakang tengok, rupa-rupanya Nabi kita sedang ditunggang oleh Sayyidina Hasan atau Husain. Nabi kita nak bagi cucu tadi itu puas tunggang beliau, kendrai beliau di waktu sembahyang. Sahabat tadi itu setelah angkat bangkit tengok Nabi kita sedang tunggang, patah balik sujud. Jadi itu tak ada masalah. Jadi mungkin saja karena kelamaan ada makmum yang bangkit atau yang di depan sudah bangkit tengok, wah kita sudah kehilangan imam. Imam hilang dah. Majulah sedikit. Kalau tak maju pun insyaallah tidak mengapa, sebab hanya setakat untuk memberitahukan kepada makmum kita bangkit. Jadi salah satu daripada makmum tadi itu ke depan sedikit, memposisikan diri sebagai imam. Allahu Akbar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada rakaat yang kedua, adakah kita tambah satu rakaat ataupun 3 rakaat seperti salat zuhur? Kalau seandainya hanya setakat 1 rakaat saja ketinggalannya,
maka sembahyangnya cukup dengan menambah 1 rakaat. Jadi katakan saja makmum tadi itu masbuk rakaat yang pertama, datang pada rakaat yang kedua. Kalau datang tadi itu sebelum imam bangkit daripada rukuk rakaat yang kedua, maka makmum tadi itu dapat 1 rakaat bersama imam. Imam salam cukup dengan menambah 1 rakaat saja. Tapi kalau ternyata paking jauh sekali sampai ke masjid, imam dah bangkit daripada rukuk rakaat yang kedua, sudah bangkit daripada rukuk rakaat yang kedua, maka makmum tadi itu bertakbir Allahu Akbar, niatnya sembahyang Jumat 2 rakaat, tapi yang dikerjakan sembahyang zuhur 4 rakaat. Diniatkan tapi tidak dikerjakan tapi tanpa niat. Itu siapa? Makmum masbuk hari Jumat pada rakaat yang kedua, tidak dapat rakaat pada saat ketika itu. Masih ada waktu? Habis? Ada lagi? Satu terakhir. Alhamdulillah. Lepas pengajian tengah malamnya lagi pukul 10 suku. Salam berkatuh. Saya itu kata di dalam majalah agama sekarang ada yang mengambil rujukan daripada beliau. Jadi macam mana sebaiknya dengan kita yang tidak berpeluang banyak untuk membaca, kita ambil pendapat-pendapat yang pasti, kita ambil pendapat-pendapat yang muktamad, kita ambil pandangan dan pendirian yang tidak membuat kita jadi bimbang dan ragu. Mazhab 4 secara khusus itu sudah diterima oleh umat sejak daripada zaman dahulu sampai kepada detik kita sekarang. Keunggulannya, keilmuannya, kefakihannya, kepahamannya, kemudiannya itu memang betul-betul dapat kita buktikan. Sementara dengan pendapat-pendapat yang lain, satu bukan bidang kita, seperti pendapat Imam Ibn Taimiyah, seperti pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, bukan tidak tuntas, tapi mereka agak ekstrim dalam beberapa masalah hukum. Jadi misalnya seperti masalah ziarah kubur, Imam Ibn Taimiyah mengharamkan seseorang pergi ke Madinah untuk ziarah Nabi, untuk ziarah kubur Nabi. Suatu benda yang pelik. Jadi kalau kita ke Madinah bukan ziarah kubur, tujuan ke Madinah itu ziarah masjid. La tusaddur rihal, tidak diperkenankan kamu musafir kecuali ke salah satu daripada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Niat ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi itu tidak boleh. Itu ekstrim pendapat semacam itu. Bukan setakat itu saja sampai diharamkan. Bahkan kepada orang-orang yang bertawasul kepada Rasulullah oleh Syafi'i dan Wahabi itu dibid'ahkan, bahkan dikatakan boleh membawa kepada ridha atau syirik. Ulama jumhur kita tidak. Ulama kita mengatakan elok, bukan setakat boleh saja bertawassul dengan baginda Nabi dan juga dengan para aulia. Memang kita dibenarkan untuk kita berurusan langsung. Kalau nak jumpa Perdana Menteri, jumpa, dia tak ada masalah. Alhamdulillah Perdana Menteri Datuk Najib pada perhimpunan di mana yang ada problem, yang ada masalah dengan kerajaan, silakan saja. Ini nomor handphoneku dan ofisku terbuka sepanjang hari kepada semua lapisan rakyat. Itu kata beliau. Jadi tidak ada larangan. Macam itulah juga makna firman Allah yang berbunyi, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan perkenankan. Memang betul. Akan tetapi kita siapa dulu, posisi kita, kedudukan kita, kebaikan kita serba terhad dengan segala-galanya. Itu tidak seperti kalau pada waktu kita dengan perantara, kita tidak mengias-iaskan dengan makhluk. Kalau pada waktu kita berurusan langsung dengan Datuk Najib, dengan Perdana Menteri, dengan Ketua Pengarah, dengan atasan, Menteri Pertahanan, belum tentu hajat permintaan kita dikabulkan karena kita tidak dikenal. Coba kalau kita pergi jumpa Datuk atau jumpa Tan Sri, Perdana Menteri Malaysia, yang pada saat kita pergi ke sana kita bersama dengan mantan Perdana Menteri dahulu, dengan Dr. Muhammad Mahathir misalnya. Itu Datuk Najib segan untuk menolak permintaan kita, sebab kita sudah tak cakap apa pada itu yang bercakap Dr. Mahathir, segan beliau menolak. Macam itu juga ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad, kemuliaan orang-orang saleh, kabulkanlah permintaanku. Itu gambaran sederhana. Oh, kata mereka tidak boleh disamakan Allah dengan makhluk. Betul, memang tidak boleh disamakan sebab berbeda antara khalik dengan makhluk. Akan tetapi Nabi kita ajarkan, Nabi kita ajak
Nah, Nabi kita ajak doa yang semacam itu. Tak ada masalah dengan kita doa dengan tawasul. Salafi hati tawasul syirik atau juga haram. Ulama 4 mazhab 4 mengatakan tidak. Itu saja. Jadi karena itu kita tidak terlalu menyarankan membaca dan mempelajari kitab-kitab Imam Ibn Taimiyah. Takut kalau kita tidak dapat memfilter, tidak dapat menapis diri daripada pandangan-pandangan yang membuat suasana jadi tegang, perpecahan. Kita nak bersatu padu. Kalau seandainya ada orang yang membaca dari semua mazhab atau juga seperti saudara-saudara kita di Malaysia yang lebih condong pada pahaman salafi dan wahabi, silakan saja. Tapi jangan menyalah-nyalahkan orang. Bertoleransilah dengan suasana keadaan di Nusantara yang dengan masyarakatnya sejak beberapa abad, sekian abad yang lalu bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Lebih aman, lebih selamat. Di samping Imam Syafi'i itu lebih terdahulu jauh termasuk daripada ulama salaf. Imam Taimiyah tidak termasuk, apalagi Muhammad bin Abdul Wahab tidak termasuk. Jadi di segi keunggulan keilmuan jelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dengan Imam Malik itu mereka berada pada 3 kurun yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Habis. Bonus tak ada. Insyaallah ada bonusnya. Lepas isyak dan lepas solat sunat witir 1 rakaat. Boleh atau tidak sunat tahajud malam itu tambah witir lagi. Dah, witir tidak perlu diulang. Kalau selepas sembahyang isya sudah buat salat witir yang walaupun 1 rakaat, cuma mereka tu terasa pelik lah. Maka 3 kali bertambah. Buat salat witir 1 rakaat saja. Tak padon kata malaikat. Tadi pagi makan, tengah hari makan, siang makan nasi biryani dengan nasi goreng. Tak akan sembahyang witirnya 1 rakaat. Tak kisah. Boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai witir kita tinggalkan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan sembahyang witir itu hukumnya wajib. Nabi kita bersabda, "Autiru ya ahlal Quran." Berwitirlah wahai ahli Al-Quran. Kita adalah ahli Al-Quran. Sepatutnya witir jangan kita tinggalkan. Lepas itu terbangun untuk melaksanakan salat tahajud. Tahajud saja sebanyak-banyaknya. Dan dengan witir tidak perlu diulang. Tidak perlu dibatalkan dan juga tidak perlu diulang. Kenapa? Sebab Nabi kita bersabda, la witirani bilailin. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pukul 10. Pengajian kitab.